Ya, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. Mahasiswa Ilkom Udinus sebagai duta kosmetik aman, ingatkan bahaya kosmetik ilegal. Nah, tadi Rachel, ini tadi selama pemilihan duta kosmetik ini pengaruh nggak sih ke perkuliahan? Kalau ke perkuliahan enggak Enggak sama ya, sekali, karena memang dari prodi sangat memaklumkan dan memang mereka support ya, karena pastinya they know that I will grow not only di dalam kampus, dan mereka juga support growth outside of campus, dan therefore they are really supportive. Dan ya bukannya I got out of my responsibility itu pastinya tidak ya, tapi lebih ke it's okay, diberikan deadline yang khusus supaya I get things done, cuman mungkin timelinenya sedikit berbeda aja gitu. Oke, ini kalau Rachel mahasiswa semester berapa? Untuk sekarang semester 5. Semester 5, berarti sama ya kita ya? Iya. Kalau dia kan bisa berprestasi di semester berapapun kan? Iya, gitu. berarti mahasiswa nggak harus menunggu semester berapa tua, dari semester 5 loh. Karena memang kesempatan itu kan sebenarnya ada dari semester 1 ya gitu kan, maksudnya banyak sekali hal. Nah itu yang sebenarnya tugas prodi di situ gitu ya, tugas prodi di situ. Karena bisa jadi anak ini nggak ngerti potensinya, tapi kita bisa ngelihat, wah potensi anak ini kayaknya bisa nih kalau ikut tari misalnya gitu ya, ikut ini, ini bisa nih jadi dalam tanda quote and quote ya, humas kayak gini kan, kayak tadi ya, akan selalu nempel Rachel Udinus Ilkom gitu kan ya, itu kan selalu nempel. Itu kan kita sebagai dosen itu bisa melihat potensi yang ada di mahasiswa. Jadi itu sebenarnya peran prodinya ada di situ. Kalau dari dosen sendiri nih ya Manessa, gimana sih cara agar mahasiswa bisa menemukan potensinya nih seperti Rachel nih? Sebenarnya adalah coba banyak hal. Oke, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut, karena kita nggak pernah. Jadi kalau misalkan aku hanya pengen coba yang aku pingin aja, sebenarnya enggak. Justru kalau dari saya dan juga teman-teman selalu encourage teman-teman untuk coba banyak hal, karena kita nggak pernah tahu nih pintu peluang itu terbukanya dari yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa tahu yang dulu nggak pingin kita coba gitu ya, dan karena takut-takut lah, ngerasa nggak passion lah atau apa, ternyata malah suka. Gitu kan ya, ternyata malah disitulah jalan rezeki kan bukan cuman materi ya, rezeki sahabat, rezeki teman, rezeki prestasi, itu kan juga rezeki. Jadi kalau dari saya, gimana cara menemukan potensi? Coba banyak hal, yang suka dan nggak suka, karena emang harus ngerasain kan. Menurut saya enaknya jadi anak mahasiswa itu adalah ini adalah tempat untuk mencoba dan tempat untuk membuat banyak kesalahan. Betul. Iya kan, benar kan? Karena there's always a chance to come back home, which is kampus gitu kan ya. Tapi kesalahan seperti apa kan kita pasti punya pagernya. Cuman maksudnya adalah di sini mahasiswa itu emang harus nyoba banyak hal yang disuka atau yang nggak suka. Kenapa? Karena kalau udah nanti masuk ke industri, tanggung jawabnya pasti berbeda. Kenapa? Karena ada gaji, ada apa. Nah kalau sekarang kan enggak nih, belum secara profesional lah gitu kan ya. Jadi boleh tuh coba banyak hal. Nah itu sebenarnya akhirnya potensinya bisa keluar. Oke, berarti intinya ya nih pemirsa TV Udinusia nih, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau belum coba nggak tahu rasanya gitu. That is alright. Gitu. Itu dia. Tapi kalau Manessa nih, ada hubungannya nggak sih dengan pemilihan duta ini dengan prodi S1 Ilmu Komunikasi? Banyak banget. Banyak banget. Ilkom itu kan sebenarnya di ilmu komunikasi itu kan banyak banget yang bisa kita pelajari ya. Yang kelihatan aja public speakingnya dari Rachel pasti terasah. Ya kan, terus kehumasan atau ke-PR-an dia somehow pasti keasah gitu kan, and the way she thinks, karena menurut saya ilmu komunikasi itu harus punya mindset mindset yang benar, bukan hanya ilmu komunikasi. Menurut saya mahasiswa atau generasi muda zaman sekarang itu harus punya mindset problem solving yang cepat gitu kan ya, dan orang-orang seperti Rachel yang artinya punya kesempatan ini kan pasti menemukan banyak problem. Ada target ya kan ada kalau sudah memegang tanggung jawab tersendiri menjadi duta kosmetik aman, berarti harus begini. Nah dia kan akan cari akal gimana caranya menyelesaikan begini. Nah ini kan itu kan sebenarnya bagian dari soft skill yang dia langsung pelajari gitu. Betul, ini kalau Rachel ngerasain nggak ada perbedaan apa sih yang ada di diri Rachel sebelum jadi duta dan setelah jadi duta nih? Apa tuh? Pastinya banyak tanggung jawab, itu pasti ya. Tanggung jawab.
karena dengan adanya Slembang ini pastinya ada kewajiban yang harus aku lakukan seperti sosialisasi, dan pastinya I have to be able to reflect safe cosmetics gitu ya, begitu. Oke, berarti terus ada tanggung jawabnya. Dan kalau program kegiatannya nih, Rachel, kita juga menantikan kan biar bisa ketemu nih sama Rachel, karena mungkin nanti susah ketemunya kan udah sibuk di luar nih. Acaranya ada apa aja sih tentang kosmetik aman? So kalau di Duta Kosmetik itu kami ada proker namanya KIE, or it stands for Komunikatif, Interaktif dan Edukatif. Nah, itu sebenarnya kasarnya bisa dibilang seperti sosialisasi ya. Nah, itu di mana kita mensosialisasikan tentang penggunaan kosmetik aman beserta dengan mungkin bahan-bahannya seperti apa yang harus kita ketahui, yang tidak boleh nih ada di kosmetik dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti bersama dengan lembaga-lembaga yang lainnya itu dengan apa saja, Rachel, biasanya? Dengan untuk besok lembaga yang kita kan sosialisasi nih, Rachel, Duta Kosmetik Aman dengan lembaga stakeholder lainnya kan tentunya kan? Kalau lembaga stakeholder lainnya pastinya BPOM sendiri ya. BPOM ya? Karena kan memang karena kami kosmetik aman bukan brand ambassador, jadi mungkin beberapa orang masih berpikir bisa dong kamu menjadi BA-nya kosmetik X, kosmetik Y gitu. Biasanya gitu ya? Unfortunately no, because kami harus safe cosmetics dan it stays as as something general and it's neutral, nggak boleh memang suatu brand gitu, memang kita nggak boleh membawa brand lah gitu. Oke. Karena Rachel ini kan Duta Kosmetik Aman ya, jadi bukan BA ya, ini biasanya yang disalah tangkap sama orang kan gitu, dia BA brand ini nih, padahal bukan ya. Bukan. Nah, kalau pendaftaran yang Duta Kosmetik Aman ini dari bulan apa, Rachel, kemarin? Kalau kemarin, if I'm not mistaken, that was around April and May. April, Mei. Oke, ada karantina? No, itu cuma 1 hari BIMTEK. Cuma 1 hari. And lusanya, the day after BIMTEK itu, actually bukan 2 days after BIMTEK itu langsung pemilihannya. Oke, langsung pemilihannya gitu ya? Iya, benar. Nah, pemilihannya tuh gimana tuh, Rachel? Sebenarnya pemilihannya kita ada public speakingnya, itu one of the biggest point ya di situ, public speakingnya, terus ada pre-test, post-test tentang kemampuan kita, kepahaman kita tentang materi-materi yang sudah disampaikan selama BIMTEK, kan pastinya banyak ya materinya ya. Betul. Terus kita juga harus membuat suatu video, waktu itu mungkin ada beberapa mungkin teman-teman yang nonton yang pernah dapat broadcastku nih dari video campaignku tentang kosmetik aman. Nah, itu adalah salah satu tugas di BIMTEK yang bisa dibilang salah satu poin yang menentukan nih, do I move forward or not gitu. Oke, Instagramnya Rachel boleh di-spill nggak nih? Boleh dong. @soyrachi, SOYRACHIE gitu. Ulangin dong, Rachel tadi apa? @soyrachi, SORACHIE. Pokoknya nanti di follow ya ini di Lucian. Nah, kalau untuk Vanessa nih melihat potensi Rachel nih ya, boleh dong pastinya mahasiswa ini kan meniru. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh program studi S1 Ilkom nih untuk terus menggerakkan mahasiswa, ayo dong kita ikut perlombaan kedutaan kayak Rachel gitu? Sebenarnya selain kitanya juga proaktif ya, dosen pasti juga akan sharing gitu ya, akan share informasi, mahasiswanya juga boleh loh untuk proaktif ke kita gitu kan ya, tanya ataupun proaktif mencari informasi di luar itu sudah pasti, dan proaktif mendekati dalam tanda kutip positif ya, mendekati dosen kalau misalnya ada informasi, karena begini, pastinya kan kita tidak bisa menghafal semua mahasiswa ya, Mbak, udah pasti gitu kan ya. Kita pasti akan hanya menghafal beberapa. Nah, jadilah yang standing ini yang berbeda gitu. Karena misalnya akan mudah sekali diingat. Bayangkan saja misalkan satu angkatan ada 250 mahasiswa. 250 ya, gitu ya. Itu. And how we can remember all of them gitu kan ya. Harus ada standing in the crowd-nya nih. Harus ada standing in the crowd-nya. Nah, gimana caranya standing in the crowd? Nah, sebenarnya wah kalau kayak gitu pilih kasih. Enggak. That is how industry works gitu kan ya. Pada saat kita sudah masuk ke industri, kita akan sama aja dengan orang lain. Betul. Tapi gimana caranya kita bisa standing in the crowd? Nah, oleh karena itu bukan hanya tugas dosen yang memberikan informasi, mahasiswa juga boleh banget untuk gerilya sendiri. Langsung tanya aktif. Langsung gitu tanya ya, aktif, langsung misalkan gini, aku tuh pingin banget misalnya
belajar jadi bukan belajar deh, aku pingin banget deh punya kesempatan jadi duta apapun, misalnya gitu. You can search, it's like one click on Google gitu kan ya. Informasi banyak di sana. Dan itu tuh emang nggak bisa, nggak selamanya tersedia di depan kita gitu. That's ya. Ada sesuatu yang emang harus dicari, gitu kan ya. Emang ada sesuatu yang emang harus ada struggle. Well, life is struggle itself, but tapi maksudnya emang harus ada sesuatu yang, jadi kalau misalnya mahasiswa itu punya visi, makanya setiap kita ketemu di News Insight ya, ketemu mahasiswa baru, itu dari masing-masing prodi ataupun masing-masing fakultas gitu ya, itu selalu mengencourage mahasiswa untuk punya target. Mau lulusnya kapan dan mau lulus sebagai mahasiswa yang kayak apa? Kayak apa? Lulusan Ilkom yang kayak apa? Oh, Rachel nih aku lulusan Ilkom yang jadi duta. Oh, aku adalah lulusan Ilkom yang menang lomba paduan suara misalnya gitu. Jadi you need to have a target. Kenapa? Karena kalau dengan target itu ngejarnya jadi lebih enak, Mbak. Iya, jadi kita harus memang punya target. Harus punya sesuatu yang dicari gitu. Iya tuh ya, jadi kita harus punya target di dalam. Nggak cuma kuliah-kuliah aja gitu kan ya, terus menunggu sesuatu tersedia di meja, enggak gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya, tapi pemirsa stay tune di Kampus Corner karena kita akan kembali sesaat lagi.